Pertama tentu kita bersyukur sudah masuki hari yang ke-25, malam 25 ya. Malam ganjil. Mudah-mudahan kita yang berburu Lailatul Qadar silahkan bersiap-siap untuk tidak tidur malam ini. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita semua untuk bisa mengisi malam-malam ganjil kita di sebulan terakhir ini dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah ruhiyah maupun ibadah sosial dalam bentuk sedekah, zakat dan sebagainya. Dan kita teruslah berharap bahwa Allah akan memberikan kesempatan pada tahun ini untuk kita bertemu dengan malam 1000 bulan itu. Mudah-mudahan dengan kita dapatkan malam 1000 bulan ini maka kita bersiap menghadapi tantangan apapun di hadapan kita di bulan-bulan berikutnya. Dan itu tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melalui semua tantangan tersebut sehingga kita termasuk hambanya yang selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Salawat salam semua senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua para pengikutnya yang zaman nanti. Malam ini saya akan bawakan orang-orang yang dirindui surga. Suratnya pernah saya singgung pada malam keberapa itu, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 kalau tidak salah. Kalau waktu itu malam itu saya membahas stressing pointnya itu pada sholat, maka malam ini saya coba sholat itu berdampak pada kehidupan pribadi kita sehingga menimbulkan kualitas-kualitas tertentu dalam hidup kita dan pribadi kita, dan itulah nanti yang jalan kita untuk memasuki surga Firdaus ya. Ulaika alladziina wa ulaika humul warithun alladziina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu di ujung ayat ini ketika berbicara tentang kualitas orang-orang yang dirindui surga itu. Baik, yang pertama jelas salat yang khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Ini sudah saya bahas. Maka yang kedua, kalau tempo hari saya bahas salat itu adalah hal utama untuk kita bisa kembali ke rumah kita yang sebenarnya di surga nanti. Namun salatnya itu harus berdampak, memberikan asar ya, bukan cuma asar sujud, tapi juga memberi tanda di sujud, bukan, tapi juga asarnya itu adalah dengan kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa kita meninggalkan jejak kebaikan itu, maka kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, ini baru bicara tentang bahwa salat yang berkualitas itu adalah mereka yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tidak melakukan hal yang sia-sia. Jadi walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Ya. Nah, apa hal yang tidak penting itu banyak sekali. Ya. Hal-hal yang bisa menyebabkan kualitas hidup kita pun akan anjlok, akan turun dengan melakukan hal yang tidak penting itu. Misalnya sehari-hari kita hanya habis waktu kita dengan bergadget ria. Kalau gadget isinya yang kita lihat adalah ilmu, ya alhamdulillah bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita dan keimanan kita tentu.
Tapi kalau kita habiskan waktu kita hanya melihat hal-hal yang membuat nafsu kita itu mengarah kepada yang buruk, ya, keinginan-keinginan yang buruk, maka itu adalah hal yang sia-sia. Dalam bergaul juga begitu. Banyak waktu kita nongkrong di kafe-kafe hanya untuk sekedar mengisi waktu kosong kita. Ya. Kalau di kafe itu bicara diskusi soal kehidupan yang bisa memberikan dampak yang baik, itu tidak ada masalah. Tapi kebanyakan orang nongkrong di kafe ya cuma hahaha ngobrol sana sini gitu. Sehingga waktu terbuang dengan sia-sia. Ya. Pokoknya segala hal yang membuat kita pertama semakin jauh dari Allah, yang kedua semakin banyak waktu yang tidak terisi yang seharusnya kita isi dengan ibadah. Ibadah dalam pengertian luas, ya, bukan ibadah semata-mata zikir, sholat, bukan. Tapi juga ibadah yang dalam pengertian yang lebih luas, yaitu misalnya kita memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, sesuailah dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kemampuan kita adalah hanya bisa memberikan rasa bahagia kepada teman, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, maka berikanlah rasa bahagia itu. Kan Rasulullah mengatakan sebaik-baik ibadah itu, seutama-utama amal itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati manusia. Ya. Jadi cara kita memasukkan rasa bahagia itu bisa bermacam-macam. Tidak perlu harus kita mengeluarkan biaya mahal. Ya. Membuat teman kita terhibur dengan bicara kita, dengan tingkah laku kita dan sebagainya yang membuat mereka bahagia, itu sudah merupakan sesuatu yang penting. Ya, jadi nggak mesti harus diukur dengan materi untuk kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain itu, gitu ya. Nah, kemudian berbagi ilmu misalnya kepada semua orang. Ya, jangan kita menyimpan ilmu untuk diri kita sendiri. Ya, tapi bagilah, apalagi pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasulullah. Kata Rasulullah kan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat, sampaikan. Tidak boleh kita memahami kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Berbagilah supaya orang lain pun merasakan kebaikan itu atau bisa turut melakukan kebaikan itu. Artinya kita hidupkan semangat tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah dalam setiap detik kehidupan kita, sesuai dengan kemampuan kita tentu saja. Baik, pokoknya hal-hal yang sia-sia kita tinggalkan kalau kita ingin betul-betul memasuki firdausnya. Yang kedua, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Dalam pengertian yang lebih luas adalah zakat itu kan untuk mensucikan jiwa dan harta kita. Ya. Oke, kita tidak berzakat dalam pengertian zakat mal, tapi kita juga bisa berzakat dalam pengertian membersihkan jiwa kita, melakukan hal tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Seperti apa? Ya, berbuatlah hal-hal yang baik yang sesuai dengan Allah kehendaki. Allah sudah aturkan, gariskan. Untuk apa? Untuk kesucian jiwa kita. Misalnya perbanyaklah beristighfar, ya. Cukup baca astagfirullah wa atubu ilaih. Itu sudah bisa membuat jiwa kita bersih. Ya, membersihkan hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu bisa jadi penghalang kita untuk masuk surga. Maka bersihkan jiwa kita, sekecil apapun ya yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa, lakukanlah. Kemudian
Uh, Kalau kita punya harta, maka keluarkan sebagian harta kita, sekurang-kurangnya 2,5% untuk kita bersihkan harta kita itu. Karena kan di akhir zaman ini orang memiliki harta itu enggak bersih. Ya, meskipun kita menabung di tabungan muamalah atau tabungan syariah, tapi ternyata mereka tidak bisa lepas dari sistem perbankan negeri ini yang ribawi. Maka anggaplah kita sudah berniat betul-betul membersihkan harta kita, uang kita, simpanan kita di bank, tapi kemudian tetap terkena debu-debu itu. Dan Rasulullah sudah mengisyaratkan di akhir zaman itu seseorang, ya, semua orang tidak akan bisa terlepas dari riba, meskipun hanya debu-debunya saja. Nah, untuk membersihkan debu-debu itu, yang kita sudah berusaha menyimpan uang kita di bank-bank yang bersyariah, tapi kan kita masih kena debunya. Ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya, kita terus kena debu-debu itu. Maka bersihkan itu dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, dengan wakaf, dengan hibah, ya, untuk kemajuan umat, gitu ya. Atau kita tidak punya apa-apa untuk kita berikan, maka berikanlah tenaga kita, pikiran kita, cinta kita, gitu ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan bagian dari pembersihan jiwa. Kalau kita bisa puasa sunnah, lakukanlah. Kalau tidak bisa, ambil amaliyah lainnya. Misalnya saya cuma bisa setiap hari bersihin masjid, nyapu masjid, yang penting masjid jangan sampai kotor. Itu juga sudah merupakan bagian dari proses pembersihan jiwa. Saya cuma bisa kalau ada sampah di jalanan berantakan, buruk, apa segala macam, membahayakan orang, kita singkirkan. Saya cuma bisa lakukanlah terus, dan jadikan itu amal yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagian dari pembersihan jiwa. Kemudian dengan kita melakukan sholat tahajud, gitu ya, kalau bisa kita lakukan, lakukanlah. Kalau tidak bisa, kita ambil bagian sunnah lain yang bisa kita lakukan. Pokoknya semuanya dalam rangka pembersihan jiwa, ya. Sekali lagi, liz zakati fa'ilun, artinya dia menunaikan zakatnya. Zakatnya itu artinya pembersihan jiwa dan pembersihan harta. Kalau kita punya harta, keluarkan, ya, yang menjadi bagian dari orang-orang fuqara wal masakin, yang 8 asnaf itu. Kalau kita tidak punya harta, ya sudah, kita bersihkan jiwa kita dengan tadi zikir, istighfar, taubat, dan sebagainya. Yang ketiga, ya, dari salat yang berdampak ini adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kemaluannya, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya, kepada pasangannya, istri atau suaminya. Kemudian kepada hamba sahaya. Nah, kalau sekarang kan hamba sahaya sudah tidak ada, ya. Walaupun ada orang berupaya mengartikan hamba sahaya itu pembantu rumah dan sebagainya, bukan. Ya. Dia tetap hamba sahaya, yang dimasukkan adalah para budak dahulu. Yang sekarang perbudakan sudah tidak ada, ya. Jadi, ya, pokoknya jaga kehormatan kita, jaga kesucian diri kita ini untuk tidak melakukan hal-hal maksiat, zina, ya. Nah, juga termasuk kemudian ketika kita melakukan itu, ya, maka kita juga jangan sampai menyumbang sesuatu yang menyebabkan orang melakukan zina. Apa misalnya? Mengumbar aurat kita, ya, memperlihatkan aurat kita. Setiap orang bisa menikmati tubuh kita. Jangan, karena nanti jatuhnya kepada ta'awanu al-itsmi wal 'udwan, saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Karena perzinahan itu
akan menimbulkan dosa, juga sekaligus permusuhan di antara manusia. Ya. Jadi jangan kita menjadi bagian dari orang yang membuat orang lain memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar ketika dia memandang lawan jenisnya. Atau kita menyimpan gambar-gambar porno, atau melihat film-film porno dan sebagainya yang bisa merusak jiwa kita. Nah, itu adalah jalan menuju kepada perzinahan itu, sehingga kita tidak bisa menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan kita. Dan ketika masyarakat sudah terbiasa dengan kemaksiatan zina ini, baik yang pra maupun yang sebenarnya, ya, kan dalam Al-Quran itu yang dilarang begini, la taqrabuz zina, ya, jangan kamu dekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Hal-hal yang mendekati itu apa? Ya tadi, buka aurat, membiarkan aurat kita dinikmati oleh orang lain dan sebagainya. Itu taqrabuz zina, atau yang bisa mendekatkan orang kepada perbuatan zina, gitu ya. Jadi itu harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah dan menunaikan janjinya. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah yang dititipkan kepada kita ini apa? Semua kita ini pemegang amanah. Ya. Bukan cuma pejabat. Kita semua pemegang amanah. Amanah pertama yang dititipkan Allah kepada kita adalah apa? Pertama, kita sebagai khalifah. Wah, ini nanti bahasanya lain lagi. Ya, bukankah Allah Subhanahu mengatakan, wa idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Kita ini jadi khalifah, diberikan amanah oleh Allah menjadi khalifah. Ngapain menjadi khalifah itu? Sebagai wakil Allah di muka bumi. Ketika kita bertindak sebagai wakil Allah, maka kita harus menerjemahkan keinginan-keinginan Allah dalam kehidupan kita. Artinya apa? Mempraktekkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan. Tidak ada satu sisi kehidupan kita pun yang lepas dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi kita dititipkan amanah itu. Kemudian ditambah lagi dengan amanah keluarga. Ketika kita sudah beristri, bersuami, kita dititipi amanah itu. Selanjutnya dititipi juga amanah anak. Kita harus perlakukan anak kita dengan sebaik-baiknya, ya, dan tunaikan amanah itu dengan benar. Ketika kita juga berjanji kepada istri kita, pada anak kita, tunaikan. Apalagi kemudian kita juga dibebani dengan amanah dari masyarakat, gitu ya. Jadi ketua RT, ketua blok, ketua RW, lurah, terus sampai presiden. Itu semua orang yang punya wewenang kebijakan publik ya di negeri ini. Kalau memegang amanah, insya Allah kita adalah orang-orang kaya semuanya di negeri ini. Itu ya. Karena orang sudah ada yang pernah menghitung, saya sering katakan di sini, setiap kita bisa punya uang 70 juta per bulan. Setiap pribadi. Ya. Termasuk anak-anak kita, termasuk bayi yang baru dilahirkan. Sudah bisa punya penghasilan 70 juta sebulan. Kalau betul-betul dikelola semua ini dengan amanah. Ya. Dan menunaikan janji para pejabat itu dalam mengelola negeri ini. Tapi sayang, ternyata negeri ini adalah negeri yang paling korup di muka bumi, ya. Sehingga kita nggak kebagian apa-apa, atau kebagiannya cuma debu-debunya saja. Ya. Itu pun menyebabkan kita harus banting tulang, peras keringat, jungkir balik untuk mendapatkan sesuap nasi, atau sekarung beras, atau sebongkah emas, jangan-jangan. Ya. Harus banting tulang, peras keringat, jungkir balik. Padahal kalau negeri ini dikelola dengan amanah, insya Allah semuanya kebagian. Anak kita tidak perlu susah-susah belajar, semua digratiskan oleh pemerintah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya uang, kita punya kekayaan alam yang tidak terbatas, nyaris tidak terbatas. Kalaupun ditentukan tahunnya masih punya 100 tahun simpanan, ya, kekayaan alam kita masih banyak yang belum kita kelola. Jadi persoalan amanah ini bukan persoalan sederhana, ya.
Baik, kemudian yang terakhir tentu tadi kembali kepada salatnya. Salat itu harus dijaga betul-betul. Menjaga salat itu adalah betul-betul memahami apa makna salat, apa hikmah salat, dan kemudian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga salat itu adalah juga menjaga sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah contohkan, bagaimana cara kita salat yang seharusnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Demikian, inilah orang-orang atau dengan memiliki ciri-ciri ini, dengan mengamalkan apa-apa yang tadi saya sebutkan itu, maka dia akan kembali ke rumahnya yang asli. Kita akan kembali ke rumah yang asli kalau kita betul-betul menjalankan apa yang yang tadi saya sebutkan di surah Al-Mu'minun. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali Al-Mu'minun dari 1 sampai 11. Difikirkan, dihayati, direnungkan, dan cobalah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kiranya dipahami dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Demikian, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.